Pernah nggak sih, kalian khawatir insentif yang ditunggu-tunggu malah hangus gara-gara telat menyelesaikan pelatihan? Yuk, simak baik-baik, karena kali ini kita bahas batas waktu terakhir yang harus kalian tahu supaya nggak rugi. Halo semuanya, pernah dengar cerita tentang peserta pelatihan yang kehilangan insentif cuma karena telat? Nah, biar nggak kejadian sama kalian, yuk bahas kapan sih batas waktu terakhir yang harus kalian patuhi untuk menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan insentif. Pertama, kalau kalian ikut pelatihan tatap muka, semua harus selesai di pertemuan terakhir. Itu artinya, pastikan post-test kalian beres sebelum meninggalkan ruangan. Kedua, untuk pelatihan webinar, batas waktunya sedikit lebih fleksibel. Kalau pertemuan terakhir kalian selesai, misalnya tanggal 1 April 2024, kalian punya waktu hingga 30 hari ke depan, alias sampai 30 April 2024, untuk menyelesaikan pelatihan dan mengerjakan post-test. Nah, yang ketiga, buat kalian yang ikut pelatihan pembelajaran mandiri, waktu kalian lebih panjang, yaitu 60 hari setelah redeem pelatihan pertama. Contohnya, kalau kalian redeem pelatihan pada 1 April 2024, batas akhirnya adalah 30 Mei 2024. Tapi jangan santai-santai ya, lebih cepat selesai, lebih tenang kan? Perlu diingat ya guys. Setelah menyelesaikan semuanya, jangan lupa kasih rating dan review untuk pelatihan yang kalian ikuti. Ini penting banget, karena tanpa itu, insentif kalian gak bakal cair. Jadi, pastikan semua tahap terpenuhi ya. Bagaimana mudah kan? Jangan sampai kelewatan, karena insentifnya sayang banget kalau nggak didapat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info ini. Apakah kamu ingin tahu apakah bisa dapat insentif meski belum jadi peserta resmi Kartu Prakerja? Yuk, simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya, ini penting banget buat kamu yang ingin manfaatkan program ini. Banyak yang penasaran, kalau saya belum jadi peserta resmi Kartu Prakerja, apakah saya tetap bisa dapat insentif? Jawabannya, sayangnya tidak ya guys. Insentif hanya diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja yang sah. Itu pun ada syaratnya loh. Kamu harus sudah menyelesaikan pelatihan pertamamu dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Jadi, kalau kamu belum terdaftar atau baru ingin mencoba, pastikan untuk mempersiapkan dirimu terlebih dahulu. Yuk, daftar, ikuti pelatihannya, dan manfaatkan insentifnya dengan bijak untuk meningkatkan kemampuanmu. Penasaran berapa insentif yang bakal kamu dapat? Jangan sampai kelewatan info penting ini. Yuk kita bahas. Guys, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, berapa sih insentif yang bakal aku terima? Nah, jawabannya gampang banget. Kamu bisa cek langsung di akun dashboard kamu. Di situ semua informasi lengkap tentang insentif kamu tersedia. Tapi jangan lupa, ya, cek secara berkala. Kenapa? Karena statusnya bisa saja berubah atau ada pembaruan dari sistem. Jadi, rajin-rajinlah pantau agar nggak ada yang terlewat. Simple kan? Yuk, pastikan kamu selalu update soal insentifmu. Udah ikut pelatihan Kartu Prakerja, tapi kok insentifnya nggak cair juga? Jangan-jangan kamu melakukan kesalahan yang bikin insentifmu gagal. Yuk, simak dulu biar nggak ada yang kelewat. Pernah nggak kamu nunggu-nunggu insentif Kartu Prakerja cair, tapi ternyata malah gagal? Ternyata, ada beberapa hal yang sering jadi penyebab insentif nggak bisa dicairkan. Yuk, kita bahas satu persatu supaya kamu nggak sampai kena masalah ini. Pertama, pastikan kamu menyelesaikan pelatihan pertama sesuai jadwal. Kalau kamu nggak hadir di semua pertemuan atau verifikasi wajahmu belum lengkap, itu bisa bikin insentifmu gagal cair. Kedua, jangan lupa isi ulasan dan berikan penilaian atau rating pelatihan di dashboard Kartu Prakerja kamu. Ini langkah kecil tapi penting banget. Ketiga, cek lagi rekening bank atau akun e-money yang kamu daftarkan. Pastikan aktif dan nggak bermasalah. Kalau akun e-money kamu belum upgrade atau belum KYC, alias verifikasi KTP dan swafoto, itu juga bisa jadi penghambat. Selain itu, hati-hati dengan batas transaksi atau saldo akun e-money kamu. Kalau sudah melebihi batas maksimum, insentif nggak akan bisa masuk. Terakhir, perhatikan data diri. Data di akun e-money kamu harus sama persis dengan data yang terdaftar di Kartu Prakerja. Kalau beda, sistem otomatis menolak pencairan. Jadi, cek semuanya dari sekarang, ya. Jangan sampai insentifmu gagal hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari.
Kalau kamu masih punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.